Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswin Nurdin, NIM 20021111500007, kelas Arsitektur A. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas gambar konstruksi struktur rumah tinggal profesi pada modul tugas besar. Contohnya seperti di sini. Sistem plumbing. Apa itu sistem plumbing? Plumbing adalah teknologi pemasangan pipa dan peralatannya untuk menyediakan air bersih dengan tekanan yang cukup dan disalurkan ke tempat yang dikehendaki, dan menyediakan sistem pembuangan air kotor dengan tanpa mencemari lingkungan sekitar, sehingga tercipta kondisi higienis dan kenyamanan yang diinginkan. Secara keseluruhan, instansi sistem plumbing ini dilaksanakan di dalam gedung, kemudian dihubungkan dengan sistem saluran air kotor yang berkaitan dengan instalasi air bersih dan instalasi pembuangan air kotor. Yang kedua, sistem transportasi. Alat transportasi pada bangunan merupakan alat yang menunjang atau memberi fasilitas sirkulasi dalam bangunan. Sistem sirkulasi pada bangunan dapat didefinisikan sebagai jalan lalu lintas atau jalan lalu lalang dari jalan masuk keluar bangunan sampai masuk ke dalam bangunan. Sistem sirkulasi pada bangunan dapat digolongkan kepada sirkulasi horizontal dan sirkulasi vertikal. Yang ketiga, sistem pengudaraan dan penghawaan. Definisi umum mengatakan bahwa angin adalah udara yang bergerak, sedangkan udara adalah termasuk dalam kelompok zat yang karena sifat molekulnya maka udara dapat mengalir, sehingga udara adalah termasuk dalam kelompok zat alir. Tiga demikian, maka dasar pembahasan teoris tentang angin mengacu pada cabang ilmu fisika yang berkaitan dengan zat air, yaitu mekanika fluida. Adapun kegunaan angin pada arsitek bangunan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu fungsi kesehatan, yang kedua fungsi kenyamanan, yang ketiga fungsi pendinginan ruangan. Sistem pengawaan. Yang pertama, pengawaan alami. Pengawaan alami atau ventilasi alami adalah proses penukaran udara di dalam bangunan melalui bantuan elemen-elemen bangunan yang terbuka. Sirkulasi udara yang baik di dalam bangunan dapat memberikan kenyamanan. Aliran udara dapat mempercepat proses penguapan di permukaan kulit sehingga dapat memberikan kesejukan bagi penghuni bangunan. Yang kedua, jenis pengawaan buatan. Yang pertama, air conditioner atau biasa disebut AC. Hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan sistem AC. Sebelum merencanakan atau memasang AC, maka perlu mempertimbangkan beberapa hal berikut agar AC tersebut bisa berfungsi maksimal dan efisien. Yang ketiga, sistem elektrikal. Apa itu sistem elektrikal? Sistem elektrikal merupakan suatu rangkaian peralatan penyediaan daya listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik tegangan rendah. Dalam rangkaian peralatan yang disediakan meliputi sarana penyelesaian tegangan listrik, sarana penyaluran utama atau biasa disebut dengan kabel feeder, dan panel hubungan utama atau low volt main distribution panel, dan panel distribusi utama di setiap gedung, dan terakhir panel-panel di setiap lantai. Untuk penerangan, panel stop kontak UPS, panel UPS dan PVAC untuk power AC. Yang keempat, sistem pencegahan kebakaran. Setiap bangunan yang didirikan pasti memiliki izin pembangunan dan sertifikasi keamanan. Salah satu sertifikasi adalah keamanan
Yang diperlukan yaitu tentang sistem proteksi kebakaran. Suatu bangunan atau gedung memiliki potensi terjadinya kebakaran. Terlebih lagi, jika bangunan tersebut terbuat dari material yang mudah terbakar atau digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar. Pengolahan sistem penjagaan kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya musibah kebakaran atau meluasnya area kebakaran ke ruangan lain, atau upaya pencegahan meluas kebakaran ke gedung atau bangunan lainnya. Gedung perkantoran, apartemen, gedung kantor, bahkan mal pasti mempunyai sistem proteksi kebakaran tersendiri. Manfaat utama sistem pemadam kebakaran adalah untuk pencegahan serta melindungi terhadap kebakaran. Yang kelima, sistem penangkal petir. Perlindungan terhadap efek petir prinsipnya adalah menciptanya satu atau lebih titik yang disukai petir menggunakan elemen konduktor impedensi rendah. Titik kemudian menyalurkan dan menghilangkan arus petir ke tanah. Sistem yang koheren ini memungkinkan petir ditangkap dan dihamburkan dan memberikan perlindungan pada struktur bangunan. Ada 5 jenis proteksi petir untuk melindungi struktur bangunan yang biasanya digunakan. Yang pertama, rods. Yang kedua, Merced Condors. Yang ketiga, Cantenary Wears. Yang keempat, Early Streamer. Yang kelima, perlindungan dengan komponen alami. Yang keenam, sistem komunikasi. Pada saat sistem komunikasi telah berkembang sangat maju, dahulu komunikasi hanya digunakan untuk menyampaikan kabar. Kini telah beralih fungsi bukan hanya untuk memberikan informasi sahaja, melainkan menjadi penghubung dan mediasi dalam dunia kerja. Sistem komunikasi dalam bangunan gedung menyesuaikan perkembangan kebutuhan masyarakat akan fasilitas komunikasi untuk menunjukkan kinerja dan pelayanan sesuai fungsi bangunan. Selanjutnya, diperlukan desain sistem komunikasi dalam suatu bangunan. Sebuah sistem sangat diperlukan bagi melancarkan mekanisme sistem yang ada di dalamnya. Sistem sangat membantu dalam memudahkan pencapaian tujuan. Sistem juga membangun kesamaan dari keserasian. Sistem komunikasi yang ada sekarang ini kebanyakan menjadi media utama karena kegiatan data processing sudah semakin luas, baik yang berorientasi kepada ilmu pengetahuan komersial atau bisnis maupun kegiatan pemerintahan, sehingga dapat yang dioleh akan bermacam-macam sesuai dengan bidang pekerjaan tersebut. Yang terakhir, sistem utilitas khusus. Utilitas bangunan merupakan suatu kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapai unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kemudahan komunikasi, dan mobilitas dalam bangunan. Dalam desain bangunan harus serta menyertakan fasilitas utilitas yang dikoordinasikan desain yang lain seperti desain arsitektur, struktur interior, dan desain lainnya. Sistem utilitas pada bangunan gedung terdiri atas sistem plumbing dan sanitasi, pencegahan kebakaran, pengudaraan atau pengawaan, penerangan atau pencahayaan, telepon, CCTV dan security, penangkal petir, tata suara, transportasi dalam bangunan, landasan helikopter, pembuangan sampah, dan sistem alat pembersih bangunan. Pengolahan sampah adalah pengumpulan, penangkukan, pemrosesan, pendahuluan atau pembuangan dari material sampah. Pengolahan sampah biasanya melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dari keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat. Limbah sampai merupakan buangan dari bangunan-bangunan, khususnya bangunan yang digunakan untuk kegiatannya tertentu seperti pabrik, hotel, restoran, dan supermarket.
Pengolahan sampah merupakan proses yang diperlukan dengan dua tujuan. Yang pertama, mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis. Yang kedua, mengolah sampah agar menjadi material yang tidak membahayakan bagi lingkungan hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.